Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya di kolom komentar, kira-kira mending pilih yang mana? Antara Infinix Smart 10 Plus yang dijual dengan harga 1,4 juta dan Itel City 100 yang dijual dengan harga 1,3 juta. Karena dari segi harga kedua HP ini cuma beda tipis. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, di video kali ini kita akan compare lengkap keduanya. Apakah lebih unggul Infinix Smart 10 Plus atau Itel City 100? Jadi pastikan kamu simak videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Untuk yang pertama, kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu. Dimana seperti yang kamu lihat, secara look atau tampilan, kedua HP ini sudah sama-sama terlihat mewah serta kekinian. Baik kombinasi warna hingga setup kamera yang digunakan. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Namun kalau untuk bagian depan atau layar, di sini Infinix lebih unggul ya guys ya, karena sudah menggunakan konsep layar punch-hole display. Sementara di Itel masih water drop screen. Dan untuk audionya, Infinix juga lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan dual speaker stereo, sementara di Itel hanya single speaker atau mono. Jadi kalau secara keseluruhan untuk urusan desain, di sini Infinix lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena konsep layarnya lebih kekinian dan juga sudah menggunakan dual speaker stereo. Lalu untuk bagian layar, Infinix memiliki layar sebesar 6,67 inch dengan resolusi masih HD+, 720x1600 pixel. Panelnya menggunakan IPS LCD, refresh rate bisa sampai 120 Hz, dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 700 nit. Sementara Itel memiliki layar 6,75 inch dengan resolusi juga masih HD+, 720x1600 pixel. Panelnya menggunakan IPS LCD, refresh rate bisa sampai 90 Hz, dan untuk kecerahan layarnya juga ada di angka 700 nit. Artinya untuk spesifikasi layar yang digunakan keduanya masih sama persis ya guys ya, tidak ada yang begitu dominan, baik itu resolusi, jenis panel yang digunakan hingga tingkat kecerahan layarnya. Dan otomatis untuk karakter warna yang dihasilkan juga terbilang mirip, alias tidak ada perbedaan yang begitu signifikan, sudah sama-sama bagus untuk kelas harganya. Pokoknya kalau secara kualitas di sini keduanya sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena spesifikasi layar yang digunakan juga masih sama persis. Pindah ke bagian spesifikasi, Infinix punya kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini masih eMMC dengan skor pengujian hanya ada di angka 13.000 poin. Sementara Itel juga punya kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Tapi untuk jenis ROM yang digunakan di sini lebih ngebut ya guys ya, karena sudah UFS 2.2 dengan skor pengujian ada di angka 44.000 poin. Artinya untuk urusan memori bisa dipastikan Itel juaranya ya, dan mendapatkan 1 poin karena sudah menggunakan UFS memori yang lebih cacat, terbukti dari skor memori test yang juga lebih tinggi. Beralih ke bagian dapur pacu, Infinix ditenagai dengan chipset UniSoC T7250 octa-core 1,8 GHz fabrikasi 12 nanometer. Sedangkan Itel juga ditenagai dengan chipset yang sama, UniSoC T7250 octa-core 1,8 GHz fabrikasi 12 nanometer. Tapi walaupun chipsetnya sama, di sini yang jelas dapur pacu yang digunakan keduanya sama-sama hanya standar saja ya guys ya, atau bisa dibilang masih kelas entry level. Kemudian untuk urusan sensor, kedua HP ini sudah sama-sama dibekali dengan jumlah sensor yang banyak, di mana sensor penting seperti cahaya, orientasi, magnet, dan giroskop sudah sama-sama ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Tapi untuk Infinix di sini mendapatkan 1 poin tambahan ya, karena sudah dilengkapi dengan sensor NFC, sedangkan di Itel City 100 tidak ada. Sekarang untuk performa tesnya, yang pertama kita coba menggunakan Geekbench 6, dimana untuk Infinix skor yang dihasilkan ada di angka 432 dan 1493 poin untuk multicore-nya. Sedangkan di Itel skornya ada di angka 437 dan 1460 poin untuk multicore-nya. Lalu untuk AnTuTu benchmark, Infinix mampu menghasilkan skor di angka 270 ribuan, sedangkan di Itel skornya ada di angka 300 ribuan, sedikit lebih tinggi dibanding Itel. Di sini walaupun kapasitas memorinya sama besar dan dapur pacunya juga sama persis, tapi Itel mampu menghasilkan skor AnTuTu yang sedikit lebih tinggi ya guys ya, karena sudah menggunakan UFS memori. Jadi wajar kalau skor AnTuTu-nya sedikit lebih oke.
Lalu untuk gaming, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends, dan grafik yang terbuka di Infinix bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Sementara di itel juga sama, bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Di sini untuk gameplay, pada dasarnya kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan lancar ya guys ya, baik saat sedang satu lawan satu atau lagi tempur rame-rame. Tapi kalau ditanya lebih enak main di HP yang mana, jujur tidak ada perbedaan yang begitu signifikan menurut saya. Sama-sama hanya standar saja di kelas harganya. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka di Infinix ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Sementara di itel juga sama, bisa sampai Smooth Ultra dan mentok hingga SD High. Untuk game yang satu ini, jujur gameplay dari keduanya sama-sama jauh dari kata playable. Dan dari apa yang saya rasakan, tidak ada yang lebih dominan di antara keduanya. Jadi kalau ditanya performanya lebih oke yang mana, bisa dibilang keduanya sama kuat ya, alias tidak ada yang lebih dominan dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena balik lagi, kedua HP ini tenaga dengan dapur pacu dan kapasitas memori yang sama. Jadi secara performa juga tidak ada perbedaan yang begitu signifikan. Geser ke bagian baterai, Infinix dibekali baterai 6000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 Watt yang butuh waktu sekitar 2 jam 12 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sedangkan itel punya kapasitas baterai yang lebih kecil, 5200 mAh dengan kecepatan isi daya juga fast charging 18 Watt yang butuh waktu sekitar 2 jam 5 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi kalau bicara soal kapasitas dan daya tahan baterai, di sini Infinix tentu lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena memiliki kapasitas baterai yang lebih jumbo dibanding itel. Dimana secara daya tahan tentu juga lebih awet atau tahan lama. Dapur pacu dan performa sudah, sekarang kita compare ke bagian operating sistemnya. Dimana Infinix sudah berjalan di Android 15 basis XOS 15, sedangkan itel berjalan di Android 14 basis itelOS 14. Kalau ditanya lebih oke yang mana, menurut saya OS di keduanya sama-sama bagus alias tidak ada yang lebih unggul ya, karena memang masih satu grup, jadi secara keseluruhan hampir sama persis. Di sini yang saya suka, untuk tampilan UI di keduanya sudah sama-sama kekinian dan gampang untuk dipahami. Pilihan tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan yang tidak kalah penting, untuk fitur yang ditawarkan baik di itel atau Infinix juga sama-sama lengkap. Dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan mode game turbo di keduanya sudah sama-sama ada. Bahkan jika kita kulik lebih dalam lagi, masih banyak fitur menarik lainnya yang ditawarkan keduanya. Pokoknya untuk operating system, buat saya keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena OS yang digunakan sama persis, tidak ada perbedaan yang begitu signifikan. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Yang terakhir untuk sektor kamera, Infinix dibekali dengan 8 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel kamera selfie. Sedangkan itel dibekali dengan 13 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel kamera selfie. Artinya dari angka di atas kertas, itel sedikit lebih unggul ya guys ya, karena punya kamera utama yang lebih besar sudah 13 megapiksel, sedangkan di Infinix masih 8 megapiksel. Tapi kalau untuk urusan fitur kamu tidak usah khawatir, karena di kedua HP ini sudah sama-sama ada banyak. Selain foto dan video, masih ada lebih dari 5 fitur yang ditawarkan. Sedangkan untuk hasil fotonya, berikut adalah contoh foto dari Infinix Smart 10 Plus dan itel City 100. Dari contoh yang ada, jika kita lihat secara sekilas, foto yang dihasilkan keduanya sudah sama-sama bagus untuk kelas harganya, atau bisa dibilang foto yang dihasilkan terlihat mirip. Tapi kalau secara kualitas di sini baru terlihat perbedaannya, dimana foto dari itel memiliki detail yang lebih oke dan gambar yang dihasilkan juga lebih tajam, karena megapiksel yang digunakan lebih besar. Atau bisa dibilang untuk foto kamera belakang 1 poin untuk itel City 100, karena kualitas fotonya lebih oke dibanding Infinix. Lalu untuk kamera selfie-nya, baik Infinix atau itel sama-sama dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Dan dari contoh berikut, foto yang dihasilkan keduanya tidak beda jauh atau masih 11-12 menurut saya. Baik itu detail gambar hingga tingkat ketajaman fotonya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Artinya untuk foto selfie di sini keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena foto yang dihasilkan sama bagusnya. Sekarang untuk perekaman videonya, dari contoh berikut, video yang dihasilkan keduanya nampak tidak ada perbedaan yang begitu signifikan ya guys ya.
baik itu detail hingga tingkat ketajaman videonya. Bahkan perbedaan megapiksel di sini juga tidak begitu terasa, tidak seperti hasil jepretan fotonya. Lalu untuk video kamera depan di sini kurang lebih sama dengan hasil fotonya ya guys ya, dimana video yang dihasilkan terlihat mirip alias tidak ada yang lebih dominan. Baik itu ketajaman gambar hingga di bagian karakter warnanya, karena kamera yang digunakan sama-sama di angka 8 megapiksel. Artinya untuk urusan video bisa dibilang keduanya sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena video yang dihasilkan secara kualitas bisa dibilang sama. Dan itulah tadi perbandingan antara Infinix Smart 10 Plus versus Itel City 100 versi sesuai harga. Di sini kalau kamu tanya lebih unggul yang mana, maka Infinix Smart 10 Plus jelas jawabannya ya guys ya, karena skor yang dihasilkan lebih banyak dibanding Itel. Layarnya sudah punch-hole display, sudah menggunakan dual speaker stereo, punya sensor NFC dan kapasitas baterainya yang lebih jumbo. Sementara Itel unggul di bagian memori yang lebih satset karena sudah UFS 2.2, hasil foto kamera belakang yang lebih bagus dan harganya lebih murah. Jadi sebagai kesimpulan, kalau kamu mau yang lebih paket lengkap, maka Infinix Smart 10 Plus jawabannya. Tapi kalau mau kamera belakang yang lebih oke dan harganya sedikit lebih murah, maka Itel City 100 pilihannya. Pokoknya tidak usah diambil pusing, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat atau pilihan yang lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.